Hai semua, selamat pagi, apa kabar? Oke, hari ini gue akan menerangkan materi kita yang berjudul Struktur Organisasi di Apotek. Ikutin ya. Struktur organisasi apotek. Jadi strukturnya yang pertama adalah PSA atau pemilik sarana apotek. Yang kedua, di bawahnya adalah APA atau apoteker pengelola apotek. Nah, di bawah pengelola apotek itu ada namanya APING atau apoteker pendamping. Nah, APING ini dibagi atas 3 bagian. Ada bagian administrasi atau keuangan, ada bagian asisten apoteker, dan ada bagian umum. Jadi, di bawah bagian asisten apoteker itu ada namanya reseptir atau penerima. Nah, sekarang apa saja sih syarat-syaratnya menjadi apa? Atau apoteker pengelola apotek? Yang pertama, itu kita harus punya namanya ijazah. Ijazah ya, terdaftar pada Departemen Kesehatan. Yang kedua, kita sudah mengucapkan namanya sumpah janji apoteker. Yang ketiga, kita harus punya surat izinnya. Surat izin apoteker dari mana? Dari Menteri Kesehatan dong. Selanjutnya, kita harus juga memenuhi syarat kesehatan fisik dan mental. Dan juga kita tidak boleh bekerja di apotek lain. Nah, siapa tahu nanti suatu saat kalian akan membangun apotek atau membuka apotek, jadi kalian sudah tahu apa saja syarat-syaratnya. Selanjutnya, apa sih peran dan fungsi apoteker? Yang pertama, kita harus buat apa visi dan misi apotek kita. Ya, yang kedua, kita harus buat strateginya, tujuannya, ya. Nah, yang ketiga, kita harus buat dan menetapkan peraturan sesuai dengan SPO atau standar prosedur operasional. Kita juga harus membuat sistem pengawasan. Dan terakhir, kita harus buat perencanaan dan melaksanakan atau menganalisis hasil kerja operasional dalam keuangan apotek. Oke, sekarang apa sajakah wewenang dan tanggung jawab apoteker? Yang pertama, kita harus menentukan arah pada setiap kegiatan. Yang kedua, kita harus menentukan sistem atau peraturan apa yang akan kita gunakan di apotek kita. Dan kita harus juga melakukan pengawasan terhadap SPO atau standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kita harus bertanggung jawab terhadap kinerja yang kita peroleh. Nah, apa saja sih tugas apoteker dalam pelayanan kefarmasian? Yang pertama, tugasnya adalah kita melayani resep. Jadi resep itu dibuat oleh dokter, itu diberikan kepada apoteker. Nah, kita pertama harus melakukan screening resep. Screening resep itu terbagi 3, yaitu persyaratan administrasi dan kesesuaian farmakinetik atau kesesuaian obat, dan juga pertimbangan klinis. Yang selanjutnya, itu kita harus melakukan penyiapan obat. Penyiapan obat itu terbagi-bagi. Yang pertama, peracikan. Kita kan sebagai apoteker sudah tahu bagaimana meracik obat. Yang kedua, kita harus membuat namanya etiket. Etiket sudah tahu kan? Ya, namanya, berapa kali sehari, aturan pakainya, itulah etiket. Yang ketiga adalah kemasan obat. Ya, kemasan obatnya itu berupa bagaimana? Ya. Nah, yang keempat penyerahan obat. Dan yang kelima adalah informasi obat. Jadi informasi obat yang kita berikan itu harus jelas. Berapa kali sehari? Pagi, siang, sore kah? Terus apa saja sih efek sampingnya? Nah, kita harus jelas ya. Dan selanjutnya kita harus melakukan konseling dan monitoring penggunaan obat. Jadi misalnya kita harus memberitahu ini nanti diminum sebelum makan ya. Kalau ada efek sampingnya seperti ini, itu berarti obatnya lagi bereaksi. Seperti jadi kita harus informasi yang jelas supaya pasien tahu ya apa penggunaan obat tersebut. Tugas yang kedua, kita melakukan promosi dan edukasi melalui brosur atau leaflet. Selanjutnya, kita bisa melakukan pelayanan namanya home care atau kunjungan ke rumah. Sudah mengerti kan? Nah, selanjutnya tugas apoteker pendamping. Yang pertama, kita mendampingi apa? Ya, apoteker pengelola apotek. Yang kedua,
kita bisa menggantikan apa dalam pelayanan farmasi di apotek pada jam-jam tertentu. Jadi kalau misalnya tidak ada misalnya apotekernya atau pemiliknya, kita juga apoteker pendamping juga bisa menggantikan namanya apa ya, atau apoteker pengelola apotek. Nah, selanjutnya adalah asisten apoteker. Apa saja sih tugas-tugasnya? Yang pertama, kita membantu apoteker. Kita cek kesiapannya, kita susun produk racikannya, kita juga bisa melakukan peracikan obat, kita juga bisa melayani pembelian pasien, dan juga kita bisa membuat kopi resep, ya. Dan juga kita bisa menerima barang dari PBF atau pedagang besar farmasi. Nah, selanjutnya adalah bagian administrasi. Administrasi adalah bagian pencatatan ya, melalui kegiatan pembelian di buku pembelian atau faktur. Dan juga kita bisa juga melakukan pembayaran. Baru kita bisa juga merekap hasil penjualan, kita juga bisa membuat kwitansi dan lain-lain. Jadi administrasi itulah bagian keuangan. Nah, apa saja sih syarat-syarat apotek? Ya, apotek itu harus memiliki ruang tunggu ya, ruang tunggu yang nyaman. Terus ada juga tempat untuk menyediakan informasi bagi pasien. Dan juga ada namanya ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien. Ada juga namanya ruang racikan. Terus kita juga menyediakan namanya tempat pencucian alat. Dan terakhir, perabotan apotek harus tertata dengan rapi, lengkap, dan sesuai dengan rak-rak penyimpanan obatnya. Ya, nah sekarang ada tugas praktikum di rumah. Jadi kita praktek di rumah ya. Anggap aja kita praktek di sekolah. Nah, jadi nanti tugasnya itu kita membuat suatu apotek. Gak apa-apa apotek apa aja ya. Apotek kita pun terserah ya, terserah kalian buat apa nama apoteknya ya. Buat nama apotek kalian, buat alamat apotek kalian, terus gambarkan tata ruang apoteknya bagaimana ya. Bisa kalian gambar atau kalian cari di Google gambar-gambarnya, terserah kalian. Terus kalian buat strukturnya, misalnya siapa pemilik apoteknya, nama kalian pun gak apa-apa. Terus siapa apoteker pendampingnya, nama adik kalian pun gak apa-apa. Jadi semoga diaminkan ya kan, siapa tahu nanti suatu saat kalian membuka apotek ya kan, amin. Nah terus tugas dan masing-masing itu apa kalian sebutkan. Terus golongan obat apa aja yang kalian sediakan di apotek, dan bagaimana sistem penyimpanan sediaan farmasi di apotek. Oke, saya harap dikerjakan catatan dan tugasnya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa mengkontak WA Ibu ya, atau kalian bisa WA chat Ibu ya. Oke. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf, dan Ibu harap kalian semua aktif dalam belajar. Walaupun kalian belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Oke? Semoga kalian sehat semua. Saya ucapkan selamat pagi. Dadah.